Nah, workflow ini akan menjadi angan-angan kalau teman-teman tidak mengawasi setiap hari gitu. Nah, seperti yang kita tahu, untuk scale up sebuah bisnis, kita juga harus mematuhi sebuah workflow atau SOP supaya nanti tuh bisnis ini bisa autopilot. Tapi gimana caranya supaya kita itu nggak perlu mantau setiap hari apakah workflow ini akan dikerjakan dengan sesuai dengan standar yang kita buat atau enggak? Nah, sebetulnya ada caranya di Lark, teman-teman. Nah, jadi yang perlu kita buat yang pertama adalah kalau kemarin teman-teman udah lihat dari grid ini adalah grid yang contoh kemarin. Nah, kita bisa klik di sini. Ini adalah add view. Nah, kita tulis atau kita klik yang Kanban. Nah, ketika Kanban ini kita buat, maka tampilannya akan seperti ini. Jadi, kalau misalkan Kanbannya itu masih tampilannya seperti ini, kita ganti aja nanti ketika kita udah buat workflow-nya. Nah, tapi di sini kita mungkin akan coba bikin dulu sebuah workflow yang memang workflow itu sudah kita set sebagai standar operasional dari sebuah perusahaan atau agensi. Sebelum kita buat workflow-nya, kita harus tentukan juga di dalam Kanban ini gitu. Jadi Kanban ini tuh fungsinya apa? Kanban ini tuh adalah sebuah kanvas yang dimana nanti menjadi sebuah kanvas kerja atau kertas kerja untuk masing-masing orang yang memang bertanggung jawab untuk sebuah proyek tersebut gitu. Nah, maka dari itu kita perlu bikin new field dulu. Di sini tuh nanti akan ada siapa aja yang akan bertanggung jawab. Nah, kita klik di sini person. Person di sini ini nanti akan apa namanya? Kita bagi-bagi karena memang berdasarkan tanggung jawab. Kalau tadi kita ada construct, terus kita juga ada copywriter, sorry. Setelah copywriter, kita juga ada editor. Oh, sorry. Videographer dan editor. Di sini juga masih person. Lalu selain itu kita juga butuh kolom untuk apa namanya? Apa aja yang akan kita sematkan di dalam sebuah editorial plan. Nah, editorial plan biasanya ada objective content, lalu juga nanti akan ada copy content, akan ada juga referensi konten, setelah itu biasanya apa lagi yang ada di dalam sebuah editorial plan gitu. Biasanya kalau di kita tuh ada lagi satu lagi adalah type of content. Nanti ini tuh kontennya tuh mau apa nih, apakah carousel post, terus apakah short video, apakah nanti mau key visual atau mau single image. Nah, ini biasanya akan ada tuh. Sorry. Nah, lalu kita tambahkan lagi konten pilar. Nah, di sini misalkan kita kasih contoh konten pilarnya itu ada dua aja gitu ya, A dan B, karena ini hanya sebagai contoh gitu. Nah, lalu di sini juga nanti akan ada date post, date post, date di mana date, nah ini. Lalu di sini juga nanti construct ini akan aku coba ganti namanya tetap construct, tapi kanvas ini tuh akan dibuat oleh siapa gitu. Nah, karena ini aku yang buat, maka otomatis namanya akan keluar Fauzi Radian. Terus apalagi biasanya yang ada di dalam sebuah perencanaan konten. Untuk nanti kontennya itu juga akan ada gitu ya. Di sini setelah nanti diedit atau disadur oleh teman-teman production, di sini juga kita harus sematkan link konten supaya nanti bisa di preview nih di sini. Gitu. Oke, setelah ini kanvasnya sudah siap, kita udah nyiapin kanvasnya, terus kita bisa langsung ke workflow. Sorry.
Nah, kita akan buat workflow-nya teman-teman. Jadi workflow kreatif di sini. Nah, step pertama kita berangkat dari workflow yang udah aku jelasin di awal tadi. Jadi step pertama itu akan kita munculkan dengan editorial plan. Nah, di sini field yang kedua itu siapa sih orang yang nantinya tuh bisa menyelesaikan si editorial plan ini. Jadi nggak bisa sembarangan orang tuh bisa nyelesain si editorial plan ini. Harus orang yang memang ditunjuk atau sebagai penanggung jawab dari Kanban atau step ini gitu. Nah, di step ini kalau kita lihat tadi kan kita udah bikin ya siapa aja penanggung jawabnya. Nah, di sini ada construct karena di flow kita bikin editorial plan itu adalah tanggung jawab dari construct, maka kita klik construct. Nah, terus apa sih syaratnya construct ini tuh bisa menyelesaikan si editorial plan? Syaratnya adalah dia harus mengisi copywriternya siapa, lalu juga objektif kontennya apa, referensi kontennya apa, type of kontennya apa, konten pillarnya apa, date postnya kapan gitu. Nah, sebenarnya di sini tuh ada pilihan wajib atau enggak. Karena ini memang semua hal ini memang wajib diisi, maka kita checklist. Jadi kalau ada salah satu item nggak diisi sama si construct ini, maka dia nggak akan bisa ngegeser status dari workflow-nya ini. Oke, setelah editorial plan selesai, maka di sini kita akan tulis ke copywriter. Atau tadi ada internal review dulu. Oh, langsung aja. Copywriter atau script writing. Nah, script writing ini tanggung jawabnya siapa? Script writing adalah tanggung jawabnya copywriter gitu. Nah, di sini apa sih yang harus ada di dalam script writing? Jadi script writing itu setelah dia mendapatkan editorial plan tadi, teman-teman copywriter itu harus bisa mengisikan dari copy konten. Seharusnya di sini juga ada sound, lalu ada caption. Tapi nggak apa-apa, kita lanjutin dulu aja dengan ini karena ini hanya untuk contoh, teman-teman. Nah, setelah script writing ini, lalu di sini ini nggak bisa langsung dan di sini akan ada client review. Kalau nggak kita tulis script client review. Nah, karena klien ini nanti bisa siapa aja, maka di sini kita bisa tuliskan everyone who can edit this field. Lalu karena ini stepnya belum selesai, kita tambah lagi untuk flow-nya. Setelah client review berarti ready to shot atau ready to produksi gitu ya. Nah, nanti ketika udah ada di ready to produksi, di sini siapa sih yang nanti bertanggung jawab? Yaitu adalah videographer dan editor. Lalu apa kewajiban dia? Kewajiban dia adalah memberikan draft konten sehingga nanti ketika udah ada draft kontennya baru dia bisa geser. Nah, kita tambah lagi setelah ini ada review konten. Nah, di review konten ini sebenarnya nanti siapa sih yang pertama kali dia itu bisa setelah ini kita coba ada internal review. Karena construct juga bertanggung jawab untuk setiap output konten yang akan keluar, di sini construct juga bertanggung jawab untuk ngecek dulu nih. Nanti setelah hasilnya dari teman-teman produksi itu, konten itu akan seperti apa gitu. Nah, construct wajib mengecek dari konten yang udah di-provide oleh teman-teman produksi. Setelah internal review, akan ada dari client review. Nah, di sini karena nanti kliennya bisa siapa aja, maka kita nggak perlu tuliskan spesifiknya siapa. Setelah client review, ready to upload, sesuai dengan flow yang kita buat tadi. Ready to upload, nanti di sini tanggung jawabnya siapa nih? Kita taruh di construct. Lalu apa yang harus di
dipenuhi oleh sponsor ini. Karena kontennya nanti udah upload dan dia bisa geser ini tuh menjadi upload, maka kita harus ada link videonya. Tuh. Setelah ini kontennya adalah uploaded content. Nah, nanti akan tergeser secara otomatis. Kira-kira kayak gitu. Jadi setelah ini kita coba balik lagi lihat dari grup status videonya. Nah, di sini karena kita udah coba buat flow-nya seperti apa, maka kita coba ganti grup by Kanban-nya tuh jadi grup workflow kreatif. Nah, ini nanti akan seperti ini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat di sini, di sini gimana caranya Kanban ini tuh bisa bergeser, karena kalau kayak gini pasti nggak akan bisa nih. Nah, ini nggak akan bisa. Jadi, meskipun aku adalah konstratnya, tapi kalau semua syaratnya belum terpenuhi, maka aku nggak akan bisa untuk menggeser-geser si Kanban-nya ini. Maka caranya adalah aku harus mengisikan dulu apa aja yang harus aku isi gitu. Nah, caranya gimana? Oke, yang pertama di sini adalah Kanban-nya. Jadi setelah Kanban-nya ini aku harus klik editorial plan ini dulu tuh. Lalu apa aja yang harus aku isi di yang pertama? Misalkan copywriter-nya siapa? Di sini aku akan tulis Emerald dulu. Gak usah lah ya. Tuh. Nah, di sini. Ini aku udah taruh nih namanya. Terus objektif kontennya tuh apa? Untuk memperkenalkan TikTok Pause Feeds. Referensinya di mana? Ini harus link, jadi kita coba gini aja. Type kontennya apa? Kita tulis short video. Pilarnya apa? Date postnya, targetnya adalah tanggal 20. Nah, kalau ini semua sudah dipenuhi, barulah ini bisa diklik untuk complete step. Begitu. Nah, jadi step pertama sudah selesai. Ini pasti akan berpindah ke sini, teman-teman. Jadi, step-step ini akan terus berpindah sampai nanti akhirnya tuh di done atau end gitu. Oke, jadi kira-kira kayak gitu. Nanti stepnya tuh akan sampai selesai. Nah, di sini semuanya tuh akan ke record. Dan flow yang akan kamu buat itu tidak akan bisa bergeser karena semuanya sudah diukur dan semuanya sudah ditetapkan berdasarkan tanggung jawabnya masing-masing. So, thank you. Sampai ketemu lagi di tutorial selanjutnya.